Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amran Setiawan. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan 4 hal. Salah satunya pengertian etimologi dan terminologi. Yang kedua, keotentik Al-Quran. Yang ketiga, prinsip penetapan hukum dalam Al-Quran. Yang keempat, pembagian hukum dalam Al-Quran. Saya akan mulai yang pertama, menjelaskan soal yang pertama. 1. Pengertian etimologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul suatu kata melalui naskah tua dan perbandingan dengan bahasa lain. Etimologis mencoba untuk merekonstruksi asal-usul dari suatu kata-kata. Mereka memasuki suatu bahasa dari sumber apa dan bagaimana bentuk dan arti dari kata tersebut berubah. Selanjutnya, terminologi atau bahasa lain terminus atau peristilahan dalam ilmu tentang istilah bahasa Arab dan kata. Ada kata dan gabungan kata yang digunakan dalam konteks tertentu. Kajian terminologi antara lain mencakup pembentukan setiap kaitan istilah dengan suatu budaya. Yang kedua, keotentik Al-Quran sebagai mukjizat berfungsi untuk menentang bagi siapa aja yang meragukannya. Selain berfungsi sebagai mukjizat, Al-Quran mengandung hikmah yang menyangkut segala aspek kehidupan. Hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran salah satunya berupa ilmu pengetahuan. Yang ketiga, prinsip penetapan hukum dalam Al-Quran. 1. Menghilangkan kesempatan. Prinsip ini ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu. Dengan prinsip ini tentu kita yakin bahwa tidak ada hukum Al-Quran yang tidak dapat dilaksanakan oleh manusia, karena setiap masalah atau persoalan yang kemungkinan manusia tidak mampu menghadapinya atau tidak mampu melaksanakannya. 2. Sedikit beban. Contoh dalam prinsip ini adalah seperti perintah sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Semua perintah itu hanya sedikit saja beban yang diberikan kepada kita dibandingkan dengan ketersediaan waktu atau lainnya yang ada pada kita. Pertama, sholat yang dalam sehari semalam kita diwajibkan 5 kali. Katakanlah kalau satu sholat memakan waktu 10 menit, maka 5 waktu sholat cuma memakan waktu 50 menit, atau dibulatkan menjadi 60 menit atau sama dengan 1 jam. Dalam sehari semalam ada 24 jam, sementara yang kita gunakan untuk sholat hanya 1 jam, sementara sisanya 23 jam. Terserah kita untuk memanfaatkan demi kepentingan hidup. Yang ketiga, berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dan bertahap, sedikit demi sedikit, hingga memakai waktu sampai 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini sebuah isyarat bahwa hukum ditetapkan secara bertahap dan tidak sekaligus. Salah satu contohnya penetapan hukum secara bertahap ini adalah perintah meninggalkan minuman keras. Yang keempat, pembagian hukum dalam Al-Quran. Salah satunya hukum taklifi. Yang dimaksud hukum taklifi adalah ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan para mu'alaf untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Hukum taklifi terbagi 4, yaitu wajib, mandub, haram, dan makruh. 2.
hukum tahiri. Dalam pembahasan ilmu usul hukum, tahiri bisa disebut dengan mubah. Ketentuan mubah biasanya dinyatakan syar dalam 3 bentuk, yaitu dengan menafikan dosa pada perbuatan yang dimaksud, seperti Quran Surat 2:173 yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharapkanmu bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Yang ketiga, hukum wadhi. Hukum wadhi adalah ketentuan-ketentuan yang dituntut syaril untuk ditaati dengan baik karena mempengaruhi terwujudnya perubahan-perubahan taklif lain yang terkait langsung dengan ketentuan-ketentuan wadhi tersebut. Hukum wadhi ada 3, yaitu 1. Sabab, 2. Syarat, dan yang ketiga mani. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Habibah dari kelompok 1. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi yang telah dibacakan oleh Amro Setiawan. A. Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama. B. Al-Quran berfungsi sebagai penegas bidang akidah. C. Al-Quran sebagai penegas bidang ibadah. D. Memberikan pelajaran pada manusia tentang kisah-kisah atau sejarah masa lalu, baik yang bersifat negatif ataupun positif. E. Membawa kabar gembira. F. Menjadi pedoman hidup bagi setiap mukmin. G. Sebagai obat segala penyakit rohani. H. Memberi motivasi. I. Menjawab segala problem kehidupan manusia. B. Hadis atau sunnah. 1. Pengertian hadis. Hadis atau al-hadis menurut bahasa berarti al-jadid, sesuatu yang baru. Lawan kata dari al-qadim, kata hadis juga berarti al-khabar, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. 2. Unsur-unsur dalam hadis. Rawi. Rawi yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Antara rawi dan sanad, orang-orangnya sama, yaitu itu saja. B. Sanad, yaitu sandaran atau jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Sanad inilah orang yang mengabarkan hadis dari Rasulullah SAW kepada orang berikutnya, sampai kepada orang yang menulis atau mengeluarkan hadis. C. Matan, yakni sabda, nabi atau isi dari hadis tersebut. Matan ini adalah inti dari apa yang dimaksud oleh hadis. Matan memiliki makna punggung jalan atau bagian tanah yang keras dan menonjol ke atas. 3. Kedudukan dan fungsi hadis. A. Menetapkan hukum dalam Al-Quran. B. Memberi tafsir, takkid atau persyaratan. C. Menetapkan hukum atau aturan yang tidak terdapat dalam Al-Quran. 4. Sejarah pembukuan hadis. Dalam segi bentuk, sejarah pembukuan hadis dibagi menjadi 3, yaitu qauliyah, fi'liyah, takriyah. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Winda Rosita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Rosita dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang sejarah pembukuan hadis, macam-macam hadis, pengertian ijtihad, dan hukum ijtihad. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan sejarah pembukuan hadis. Sejarah pembukuan hadis di masa abad pertama Hijriah, yaitu masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, dan sebagian besar masa Bani Umayyah hingga akhir abad pertama Hijriah. Hadis-hadis Rasulullah itu disampaikan melalui dari mulut ke mulut dan berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain. Pada masa itu, para perawi menghafalkan hadis berdasarkan kekuatan hafalan pada diri mereka, dan hafalan mereka terkenal kuat hingga mampu mengeluarkan kembali hadis-hadis yang mereka hafal secara lisan yang mereka rekam dalam ingatan mereka.
Pembukuan hadis terbentuk pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dinobatkan pada akhir abad pertama, yakni tahun 99 Hijriah dan memasuki abad kedua Hijriah. Pada masa ini, datanglah angin segar yang mendukung kelestarian hadis. Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima. Beliau sangat waspada dan sadar bahwa perawi hadis yang mengumpulkan hadis dalam kekuatan ingatan mereka. Dalam perjalanan waktu, jumlahnya semakin sedikit disebabkan banyaknya yang meninggal dunia akibat peperangan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz khawatir jika tidak segera dikumpulkan dan dibukukan, kemungkinan hadis-hadis Rasulullah akan lenyap bersama lenyapnya para perawi hadis yang meninggal dunia. Oleh sebab itu, bergerak hati Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Setelah memasuki abad kedua Hijriah, pada tahun kedua Hijriah ini, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada gubernur Madinah, yaitu Abu Bakar bin Muhammad bin Amir bin Has, untuk membukukan hadis-hadis Nabi dari para penghafal. Macam-macam hadis berdasarkan bentuk. Yang pertama yaitu hadis qauliyah. Secara bahasa, qaul berarti ucapan dan perkataan. Sedangkan hadis qauliyah berarti hadis yang disandarkan dari perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu hadis fi'liyah. Secara bahasa, fi'il berarti perbuatan dan tindakan. Sedangkan hadis fi'liyah berarti hadis yang disandarkan dari perbuatan dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu hadis takririyah. Secara bahasa, takrir berarti ketetapan, sedangkan hadis takririyah berarti hadis yang disandarkan dari ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dari segi orang yang meriwayatkan, yang pertama yaitu hadis mutawatir. Menurut bahasa, kata mutawatir berarti mutatabi, yaitu yang datang berturut-turut dengan tidak ada jaraknya. Sedangkan hadis mutawatir menurut istilah ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dalam setiap generasinya, yang menurut adat tidak mungkin mereka berbuat dusta, dan mereka meriwayatkannya secara indrawi dan memberikan ilmu yakin. Selain itu, ada juga yang mendefinisikan hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta, atau jumlah banyak itu sejak awal sanad sampai akhirnya. Ada lagi yang mendefinisikan hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan banyak orang dan diterima dari banyak orang pula, yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Dari definisi tersebut terdapat beberapa ciri atau syarat yang bisa disematkan pada hadis mutawatir, yaitu diriwayatkan banyak orang, diterima banyak orang, tidak mungkin perawi yang banyak itu bersepakat untuk berdusta, dan hadis itu didapat melalui panca indera. Jika dari segi kualitas, yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih merupakan hadis yang sanadnya bersambung atau mutasil, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit, atau mempunyai daya ingat yang kuat, serta matanya tidak ada yang sad dan ilat atau cacat. Hadis bisa disebut hadis sahih apabila memenuhi 3 syarat, yaitu sanad, matan, serta perawinya yang adil dan berdaya ingat kuat. Yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis ini secara umum memiliki 3 syarat yang sama dengan hadis sahih, yaitu sanad, matan, dan perawi yang adil dan berdaya ingat kuat. Perbedaannya ada pada daya ingat perawi hadis hasan yang tidak sekuat para perawi hadis sahih. Yang ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif yaitu memiliki 3 syarat sebagaimana hadis sahih dan hadis hasan. Sanad sahih dhaif tidak terputus perawinya, tidak memiliki daya ingat kuat, dan matanya terdapat ilat atau cacat. Yang keempat yaitu hadis maudhu. Yaitu dari segi bahasa, maudhu berarti bentuk maf'ul dari kata kerja wadha'a yang berarti mengada-ngada atau membuat-buat. Bila dikaitkan dengan hadis, maka berarti mengada-ngada hadis atau memalsukan hadis. Menurut ilmu hadis, hadis maudhu berarti hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW,
yang Rasulullah SAW sendiri tidak pernah mengerjakan atau berbuat dan memutuskannya. Dari segi diterima atau ditolak. Yang pertama yaitu hadis makbul. Makbul menurut bahasa adalah yang diambil, yang diterima, dan yang dibenarkan. Sedangkan menurut istilah ahli hadis, hadis makbul ialah hadis yang telah sempurna syarat-syarat penerimaannya. Adapun syarat-syarat penerimaan hadis menjadi hadis yang makbul berkaitan dengan sanadnya yang tersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dabit dari segi matan dan tidak sad dan tidak terdapat ilat. Hadis makbul ialah hadis yang dapat diterima secara hujjah. Jumhur ulama sepakat bahwa hadis sahih dan hasan sebagai hujjah. Pada prinsipnya, baik hadis sahih maupun hadis hasan mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima atau makbul. Walaupun rawi hadis hasan kurang hafalannya dibandingkan rawi hadis sahih, tetapi rawi hadis hasan masih terkenal sebagai orang yang jujur dan daripada melakukan dusta. Klasifikasi hadis makbul. Yang termasuk ke dalam kategori hadis makbul ialah yang pertama hadis sahih, baik sahih lidzatihi maupun sahih ligahiri. Yang kedua yaitu hadis hasan, baik hasan lidzatihi maupun hasan ligharihi. Kedua macam hadis tersebut wajib diterima. Namun demikian, para muhaddisin dan juga ulama yang lain sependapat bahwa tidak semua hadis yang makbul itu harus diamalkan. Mengingat dalam keadaan terdapat hadis-hadis yang telah dihapuskan hukumnya disebabkan datangnya hukum dan ketentuan lain yang juga ditetapkan oleh hadis Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu hadis mardud. Secara bahasa, mardud artinya ialah yang ditolak dan tidak diterima. Secara istilah, hadis mardud ialah hadis yang tidak menunjuki keterangan yang kuat akan adanya yang tidak menunjuki keterangan yang kuat atas ketidakadaannya. Tetapi adanya dengan ketidakadaannya bersama, hadis mardud adalah semua hadis yang telah dihukumi dhaif. Klasifikasi hadis mardud. Yang pertama yaitu adanya kekurangan pada perawinya. Yang kedua yaitu karena sanadnya tidak bersambung. Yang ketiga yaitu karena matan atau isi teks yang bermasalah. Dari segi siapa yang berperan dalam hadis. Yang pertama yaitu hadis marfu. Al-marfu menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari kata rafa'a atau mengangkat, dan ia sendiri berarti yang diangkat. Dinamakan marfu karena disandarkannya ia kepada yang memiliki kedudukan yang tinggi, yaitu Rasulullah SAW. Hadis marfu menurut istilah adalah sabda atau perbuatan atau takrir, penetapan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik yang bersifat jelas ataupun secara hukum, baik yang menyandarkannya itu sahabat atau bukan, baik sanadnya muttashil atau bersambung atau munqati atau terputus. Contoh hadis marfu yaitu pertama perkataan yang marfu tashrih seperti perkataan sahabat. Yang kedua yaitu perkataan yang marfu secara hukum seperti perkataan dari sahabat yang tidak mengambil dari cerita Israiliyat berkaitan dengan perkara yang terjadi di masa lampau. Yang kedua yaitu hadis mauquf. Mauquf menurut bahasa berasal dari kata waqf yang berarti berhenti. Seakan-akan perawi menghentikan sebuah hadis para sahabat. Contoh hadis mauquf yaitu yang pertama hadis mauquf qauli yang berupa perkataan. Yang kedua hadis mauquf fi'li yang berupa perbuatan seperti perkataan Imam Bukhari. Yang ketiga yaitu hadis mauquf takriri yang berupa persetujuan seperti perkataan tabi'in. Yang ketiga yaitu hadis mat'u. Menurut bahasa, kata mat'u berasal dari akar kata qata'a, quta'u, qat'a, qati'u, wa ma'du yang berarti terpotong atau terputus.
lawan dari maushul yang berarti bersambung. Kata terputus di sini dimaksudkan tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hanya sampai kepada tabi'in saja. Contoh hadis mat'uh yang pertama yaitu hadis mat'uh qauli, yang berupa perkataan seperti perkataan Hasan al-Basri. Pengertian ijtihad. Pengertian ijtihad secara terminologi yaitu mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Menurut terminologi, yaitu mengerahkan segala potensi atau kemampuan yang maksimal untuk menetapkan hukum-hukum syara. Contoh, nats hukumnya qat'i atau jelas, tidak perlu penafsiran atau interpretasi atau ijtihad. Misalnya, hukuman orang berzina atau gairun mujhan adalah didera 100 kali. Quran Surah An-Nur ayat 24. Yang kedua yaitu nats hukumnya bersifat zani atau belum jelas, perlu penafsiran atau interpretasi atau ijtihad. Misalnya wanita yang ditalak suaminya iddahnya adalah 3 kali suci. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Kuru bahasa Arab memiliki 2 arti, suci dan haid. Untuk itu perlu istihad atau istihad Syafi'i menetapkan iddahnya 3 kali suci. Istihad Hanafi iddahnya 3 kali haid. Begitu juga masalah inseminasi buatan atau kawin suntik pada manusia atau bayi tabung, penggantian kelamin atau donor darah dan lain-lain, perlu penetapan hukum dengan istihad. Lapangan istihad yaitu istibad atau hukum nas yang sifatnya zani, menetapkan hukum masalah baru yang belum ada hukumnya. Hukum ijtihad. Hukum istihad terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu wajib ain, yaitu seseorang yang ditanya tentang suatu masalah, sedang masalah tersebut akan hilang sebelum diketahui hukumnya. Begitu juga apabila masalah tersebut dialami sendiri oleh seseorang dan ia ingin mengetahui hukumnya. Yang kedua yaitu wajib kifayah, yaitu seseorang yang ditanya tentang suatu masalah, tidak dikhawatirkan hilang masalah itu. Sedangkan masih ada mujtahid lain, apabila dia tidak beristihad maka mereka berdosa. Yang ketiga yaitu sunat, yaitu ijtihad terhadap suatu masalah yang belum terjadi, baik dinyatakan atau tidak. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yudi Hardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Hardiansyah akan menjelaskan tentang syarat ijtihad. A. Mengetahui Al-Quran dan hadis. Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Arabi, harus mengetahui 500 ayat-ayat hukum. Asy-Syaukani mengetahui lebih banyak dari 500 ayat hukum. Jumlah hadis menurut mujtahidin 3000 buah, yang mengatakan 1200 buah. Asy-Syaukani harus mengetahui hadis-hadis dalam 6 kitab hadis: Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nisai, dan Ibnu Majah. B. Mengetahui hukum-hukum yang ditetapkan dengan ijma. Tidak boleh fatwa yang berlainan dengan ijma. Berpegang pada ijma dan memandang sebagai dalil. Mengetahui atau faham bahasa Arab. Mujtahid harus mengetahui lafaz-lafaz yang zahir, mujmal, hakikat, majaz, am, kas, muhkam, mutasya, mutlak, muqayyad, mantuk, dan mahfud. D. Mengetahui ilmu husnul fiqh. Harus menguasai ilmu yang dengan kuat, karena menjadi dasar dan pokok jihad. Mengetahui ilmu nasikh dan mansukh.
Nasih adalah ayat hukum yang memindahkan, sedangkan maksudnya adalah ayat hukum yang dipindahkan. Poin yang kedua, kebenaran hasil ijtihad. Sebagian ulama berpendapat bahwa semua mujtahid mencapai kebenaran dalam hasil ijtihadnya. Menurut Abu Hanifah, Imam Malik, dan Syafi'i berpendapat tidak semua mujtahid mencapai kebenaran dalam ijtihadnya. Hadis Nabi SAW. Seorang hakim apabila berijtihad kemudian ternyata benar, maka mendapat 2 pahala. Apabila kebenaran, maka ia mendapat 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari. Ijma. Bentuk-bentuk ijma. Ijma, pengertian menurut etimologi berkumpul. Menurut terminologi, kebulatan pendapat semua ahli ijtihad terhadap hukum syara suatu masalah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Rukun ijma ada 4. Adanya segolongan beberapa orang mujtahid, tidak boleh 1 orang. 2. Terjadi kebulatan pendapat atas hukum syara suatu masalah. 3. Kebulatan pendapat dibuktikan dengan lisan, perbuatan, serta mengumpulkan pendapat dan menyampaikan pendapat secara bergantian. 4. Kebulatan pendapat semua mujtahid atas suatu hukum tanpa kecuali. Macam-macam ijma. Ijma syar'i sama dengan ijma bayan, jelas, ijma qat'i, tegas atau pasti, dan ijma hakiki, sebenarnya, yaitu ijma para ulama mujtahid yang dinyatakan secara terang dengan perkataan, tulisan, dan perbuatan. Contoh, kesepakatan para sahabat dalam mengangkat atau membaiat khalifah pertama Abu Bakar sesudah Rasulullah SAW. Ijma sukuti, yaitu ijma sebahagian mujtahid berpendapat sama, sedangkan mujtahid yang lain diam atau tidak mengeluarkan pendapat. Diam itu dianggap setuju. Ijma sebagai dasar hukum. Hukum yang ditetapkan dengan ijma menjadi hukum syara yang qat atau tegas dan pasti, tidak dapat dibantahkan. Surat An-Nisa ayat 4 sampai dengan 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa uli amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri untuk urusan dunia atau pemerintah, para mujtahid untuk urusan agama. Kedua harus ditaati. Kiasan atau mempersamakan. Ijtihad, menganggap baik sesuatu. Maslahah mursalah, kebaikan.
Zadud Jahriyah, menutup, melarang, dan antisipasi. Kesepakatan ulama. Sekian dari kelompok kami atas presentasinya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.